Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdudin, NIM B102104885, kelas manajemen J. Sini saya akan presentasi atau membacakan resume tentang pekan 8 sampai 13. Pertama, mulai dari desain produk. Desain produk merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Desain produk adalah salah satu dari beberapa keputusan dalam manajemen pemasaran. Perusahaan harus selalu menyesuaikan desain produk yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Perusahaan harus menghasilkan produk yang dirancang secara tepat sehingga dapat memuaskan pelanggan. Terus ada beberapa fungsi desain produk. Satu, fungsi pertama untuk memuaskan konsumen, kedua meningkatkan penjualan, ketiga menambah nilai jual, keempat kunci sukses produk, 5 sebagai identitas dan pelindung. Selanjutnya strategi produk. Salah satu strategi produk adalah membangun kompetensi tertentu dalam kustomisasi suatu produk yang telah ada. Keputusan produk meliputi pemilihan, penetapan, dan perancangan produk. Tujuannya untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang dapat memenuhi keinginan pasar dengan keunggulan bersaing. Strategi produk harus fokus pada pengembangan keunggulan bersaing melalui diferensiasi, biaya rendah, respon cepat, maupun perpaduan dari ketiganya. Selanjutnya, beberapa proses perencanaan strategi produk. Dalam analisis situasi, konsumen, kekuatan, kelemahan perusahaan, faktor eksternal lainnya. Penetapan tujuan, ada profitabilitas, market share, pertumbuhan. Strategi produk atau pasar, standar produk, differentiated custom product. Penentuan anggaran, kriteria investasi. Berbagai isu strategis, PLC, penempatan produk atau merek, kanibalisasi produk, penghapusan produk, evaluasi kinerja produk, hasil versus rencana. Berikut tujuan strategi produk. 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Memperkuat reputasi merek produk di pasar. 3. Meningkatkan daya saing merek produk perusahaan. 4. Modifikasi atau menyempurnakan produk sudah ada. Selanjutnya, sumber pendapatan produk baru, yaitu dari konsumen baru yang sebelumnya tidak mau beli. Terus konsumen produk pesaing. Terus konsumen beralih dari produk yang ada ke produk baru perusahaan atau kanibalisasi. Selanjutnya, penetapan dan strategi harga. Faktor internal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan harga. Ada biaya, tujuan, strategi bauran pemasaran, sumber daya perusahaan. Untuk faktor eksternal pertimbangan penentuan harga ada permintaan, kompetitor, kondisi ekonomi, campur tangan, dan regulasi. Terus pasar penetapan harga ada cost based pricing, demand based pricing, competition based pricing. Ini penjelasan tentang penetapan dan strategi harga. Strategi penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost based pricing. Berikut ini proses penetapan harga, mulai dari analisis situasi, penentuan tujuan produk segmen pasar, penetapan anggaran, isu strategis, evaluasi, selanjutnya kinerja harga.
masuk dalam saluran distribusi. Pengertiannya adalah serangkaian unit usaha yang saling terkait dan terlibat dalam proses pendistribusian produk dari titik produksi ke titik konsumsi guna memuaskan kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Keputusan distribusi merupakan keputusan yang bersifat strategik, berdampak jangka panjang, sebab terkait komitmen dan biaya yang besar. Selanjutnya masuk ke fungsi saluran distribusi. Pertama, fungsi informasi, yaitu sebagai pelanggan dan pesaing yang ada dan potensial. Dua, komunikasi, membujuk untuk merangsang pembelian. Tiga, pemesanan, yaitu memesan produk ke perusahaan. Keuangan, membiayai operasi bisnis perusahaan. Pengambilan risiko terkait dengan operasi perusahaan. Penetapan tujuan dalam saluran distribusi. 1. Jumlah lot. 2. Jumlah tunggu dan mengatasi pesanan. 3. Kelengkapan atau keragaman produk. 4. Kenyamanan tempat. 5. Kuantitas dan kondisi fisik produk. 6. Pelayanan pendukung lainnya. Efektivitas saluran distribusi ada coverage 2 karakter, 3 continuity, 4 kontrol, dan 5 cost. Yang pertama, coverage, kemampuan saluran menjangkau pelanggan sasaran untuk merealisir tujuan pangsa pasar dan pertumbuhan. 2 karakter, yaitu kompatibilitas saluran dengan penempatan posisi produk sesuai keinginan perusahaan. Ketiga, continuity adalah loyalitas saluran distribusi kepada perusahaan. Kontrol adalah kemampuan mengendalikan total program pemasaran. Dan yang terakhir, cost, investasi yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan saluran. Selanjutnya, tujuan sistem pemasaran konvensional dan vertikal. Untuk tingkat kerjasama, tujuan lainnya letak kewenangan keputusan dibuat, struktur pembagian kegiatan saluran, tingkat komitmen terhadap kepemimpinan, orientasi saluran. Hubungan internal organisasi saluran. Ada 2 dimensi, yaitu kerjasama dan konflik. Pemasar harus memahami perilaku saluran. Biasanya kapten saluran mempengaruhi tindakan anggota saluran lain. Sistem pemasaran konvensional bisa jadi mulai dari produsen, grosir, pengecer, konsumen. Sistem pemasaran vertikal, produsen, grosir, pengecer, konsumen. Penyebab konflik saluran, ketidaksesuaian sasaran finansial, pembagian peran dan hak yang tidak jelas, perbedaan persepsi penilaian terhadap risiko, ketergantungan perantara terhadap produsen, komunikasi macet. Selanjutnya masuk ke desain dan pengelolaan komunikasi pemasaran terpadu. Pertama, ada tujuan promosi, yaitu untuk menyebarkan informasi produk ke pasar, menimbulkan kesadaran dan keyakinan, menaikkan penjualan dan laba, memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada, menjaga stabilitas penjualan ketika pasar lesu, membedakan dan mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Merancang pesan. Pesan yang efektif harus diperhatikan. Selanjutnya, membangun komunikasi efektif, mengidentifikasi khalayak sasaran, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih saluran komunikasi, menentukan jumlah anggaran, menentukan bauran komunikasi, mengukur efektivitas, mengendalikan dan memotivasi kampanye komunikasi pemasaran. Formulasi pesan yang harus diperhatikan,
isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan. Selanjutnya pengenalan tawaran pasar baru. Kategori produk baru. Produk baru dibagi dua. Produk baru bagi dua. Lini produk baru tambah lini produk yang ada. Peningkat dan revisi produk yang ada. Penentuan ulang posisi, pengurangan biaya. Penghambat produk baru. Kelangkaan ide, pasar yang terfragmentasi, batasan sosial dan pemerintah. Biaya pengembangan, kekurangan modal, tuntutan waktu pengembangan yang lebih cepat, siklus produk yang lebih singkat. Dimensi produk dalam pengembangan dan pengujian konsep. 1. Communicability dan believability. 2. Tingkat kebutuhan. 3. Tingkat kesenjangan. 4. Persepsi nilai. 5. Minat beli. 6. Target pengguna serta waktu dan frekuensi pembelian. Selanjutnya, penyebab kegagalan produk. Pemimpin selalu memaksakan diri dan mengabaikan hasil riset pasar, melakukan estimasi secara berlebihan, biaya pengembangan terlalu tinggi, desain yang kurang menarik, positioning, dukungan dan distribusi pesaing yang terlalu kuat, dan payback yang tidak. Selanjutnya, motif ekonomis. Memperpanjang PLC, ada peluang di pasar luar negeri, menekan biaya tenaga kerja dan lainnya. Perusahaan asing akan masuk ke pasar domestik. Untuk motif non-ekonomis, ada politis, alih teknologi, perkembangan sosial budaya. Hal yang perlu dipertimbangkan di era dalam memasuki pasar global. 1. Kesiapan konseptual praktikal mental pebisnis. 2. Proteksi versus deregulasi. 3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur. 4. Persepsi dan citra Indonesia di mata bangsa Indonesia dan mata dunia. 5. Birokrasi versus speed of action. 6. Orientasi pada kualitas dan kuantitas. Kelemahan cenderung fokus ke pasar konvensional. 2. Rendahnya tingkat kesadaran pelaku bisnis di mata dunia. 3. Jebakan kualitas dalam konteks global. Landasan memasuki pasar global. Upaya terpadu untuk memperkuat pelaku bisnis Indonesia. 2. Penentuan positioning strategi nasional. 3. Pergeseran dan keunggulan komparatif ke keunggulan kompetitif. 5. Selanjutnya, proses memasuki pasar global. 1. Memahami kompleksitas lingkungan global. 2. Memutuskan masuki pasar global atau tidak. 3. Menentukan pasar mana yang akan dimasuki. 4. Memutuskan cara memasuki pasar global. 5. Memutuskan program pemasaran. 6. Memutuskan organisasi pemasaran. Selanjutnya, kriteria dalam memasuki pasar global. 1. Daya tarik. 2. Keunggulan bersaing. 3. Tingkat risiko. Selanjutnya, alasan masuk pasar global dalam reaktif itu karena penjualan turun, kelebihan kapasitas atau produksi, terus memenangkan persaingan. Dalam proaktif, sumber daya lebih baik, biaya lebih rendah untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, estimasi kemungkinan tingkat ROI. 1. Mengestimasi potensi pasar saat ini. Mengestimasi risiko dan potensi pasar periode mendatang. 3. Mengestimasi potensi penjualan. 4. Mengestimasi jumlah biaya. 5. Mengestimasi tingkat RO. Selanjutnya, membangun organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Suatu organisasi pemasaran adalah wadah kegiatan di bidang pemasaran dan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan alat untuk melaksanakan strategi pemasaran. Organisasi pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan di bidang pemasaran dan tidak lepas dari tujuan perusahaan.
Pengorganisasian pemasaran, pemasaran holistik. Inti pemasaran, penyampaian dan pengkomunikasian nilai kepada para pelanggan. Pemasaran holistik sebuah konsep bisnis yang didasarkan pada pengembangan, perancangan, implementasi program pemasaran serta aktivitas pemasaran yang mengakui keluasan, mendasarkan pada pentingnya keetisan dalam penjualan produk dan kepentingan stakeholder terutama konsumen. Departemen pemasaran harus dikelola berdasarkan fungsi geografis produk atau merek pasar atau matriks. Mengelola departemen pemasaran, yaitu ada satu organisasi fungsional. Untuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran yang mengorganisasikan kegiatan mereka. 2. Organisasi geografis. Bentuk organisasi pemasaran didasarkan pada wilayah penjualan baik nasional, regional, ataupun distrik. Kelebihan lebih memfokuskan pemasaran secara wilayah dan memperhatikan segmen etnik dan demografis. Kekurangan biaya iklan atau promosi di setiap wilayah berbeda, sehingga biaya yang semakin tinggi. 3. Organisasi manajemen produk atau merek. Ada beberapa tugas yang dilaksanakan dari organisasi manajemen produk, yaitu mengembangkan strategi untuk bersaing jangka panjang, menyiapkan rencana pemasaran dan estimasi penjualan tahunan, bekerjasama dengan biro iklan untuk mengembangkan teks program dan kampanye. 4. Organisasi manajemen pasar. Manajemen pasar mensupervisi beberapa manajer pengembang pasar, spesialis pasar atau spesialis industri dan menciptakan layanan fungsional sesuai kebutuhan. Kelebihan, mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda, fokus pada pelanggan. Kekurangannya, tugas manajer pasar cukup banyak sama seperti manajer produk, wewenang terbatas tapi tugas banyak. 3. Ahli mengenai produk dan kurang keahlian fungsional. 5. Organisasi manajemen metrik. Organisasi manajemen metrik adalah perusahaan memproduksi banyak produk untuk banyak pasar, mungkin menerapkan organisasi metrik. Kelebihan cocok untuk perusahaan multiproduk atau multipasar. Kekurangan, wewenang terbatas, tugas manajer banyak, biaya organisasi mahal, dan sering menimbulkan konflik. Selanjutnya, CEO dalam perusahaan. CEO merupakan singkatan dari Chief Executive Officer. CEO adalah jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Dikutip dari Investopedia, CEO dipilih atas kesepakatan antara dewan direksi dan pemegang saham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.